Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Lausut Melisa. Nah, hari ini kita mau ngapain coba? Ya, kita mau ibadah online. Yuk, sudah siap belum semuanya? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah mandi semua? Sip, anak yang pintar. Nah, yuk sebelum kita mulai ibadah online, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami, menyertai kami, dan memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik siapa di sini yang kalau mau ibadah online hatinya bersuka? Siapa? Ayo. Kalau bersuka, kita gembira, harus banyak tersenyum ya. Nah, yuk. Kalau kita sama-sama mau ibadah menghadap Tuhan, kita harus dengan hati yang gembira. Nah, sekarang kita mau nyanyi Aku Gembira. Yuk bangkit berdiri semua, yuk kita pakai gerakan. Lausut mau tanya nih, siapa di sini yang suka baca buku? Suka baca komik? Ada enggak di sini yang sukanya baca Alkitab? Ayo, ya bagus. Di dunia ini ada satu buku yang paling indah. Buku apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Alkitab. Nah, yuk sekarang kita mau nyanyi buku Alkitab. Kita mau nyanyi Alkitab buku terindah. Masih bangkit berdiri ya, kita mau pakai gerakan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku
anak-anak semua, senang sekali hari ini Lose Christine boleh menemani anak-anak untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah 7 bulan tidak bisa berkumpul ibadah bersama di gereja. Kita masih harus ibadah online, karena sampai saat ini orang-orang yang terkena COVID masih terus bertambah. Sehingga kita tetap harus hati-hati, kita tidak berkumpul dengan orang banyak dulu, kita ibadah online. Tapi Losa hari ini senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua. Anak-anak yang ada di depan TV, atau yang ada di depan HP, atau anak-anak yang di depan laptop, adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang rajin beribadah. Dan Tuhan Yesus tentu juga sangat senang dengan anak-anak Tuhan yang rajin beribadah. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana beribadah yang berkenan kepada Allah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Dan hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, siapa yang tahu ciptaan Allah yang paling istimewa? Apa itu? Ya, benar sekali. Manusia diciptakan paling istimewa, paling good, paling baik. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia punya sifat rohani, sehingga manusia punya kerinduan untuk menyembah Allah. Makanya hari ini kita beribadah. Mana ada anjing kita yang ikut ibadah? Atau pernah lihat kucing berdoa? Enggak kan ya? Nah, hanya manusia yang memiliki kerinduan untuk menyembah kepada Allah. Tapi sayang sekali anak-anak, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, sehingga manusia mencari-cari sesuatu yang lain untuk disembah. Mereka menyembah Allah-Allah lain atau dewa-dewa. Manusia bahkan seringkali malah menyembah ciptaan Allah yang diciptakan lebih rendah dari manusia. Misalnya, manusia menyembah dewa matahari, dewa langit, dewa laut, atau menyembah pohon yang dikeramatkan, atau binatang tertentu, misalnya menyembah sapi yang putih. Nah, manusia malah menyembah ciptaan yang diciptakan lebih rendah dari manusia. Dan yang lebih aneh lagi, manusia membuat patung buatan tangannya sendiri, dan patung itu disembahnya. Betapa bodohnya manusia yang melakukan penyembahan terhadap patung-patung itu. Di Alkitab banyak contoh bangsa-bangsa yang menyembah
patung berhala. Dan bangsa Israel suka ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa lain. Contohnya bangsa Mesir. Bangsa Mesir menyembah dewa Ra atau dewa matahari. Dewa matahari adalah dewa di atas segala dewa di Mesir. Tapi ketika Allah mengirimkan tulah kegelapan, yaitu waktu Mesir gelap gulita selama 3 hari, Allah menunjukkan bahwa matahari tidak berdaya melawan Allah. Allah dapat mengatur matahari terbit atau tidak terbit. Allah dapat mengatur matahari itu mau terbit di mana. Karena waktu itu di tempatnya tinggal orang Mesir gelap gulita. Matahari tidak terbit, tapi di tempat tinggalnya orang Israel matahari tetap terbit. Allah dapat mengatur matahari. Allah berkuasa atas matahari. Hari ini kita mau belajar dari 10 perintah Allah dari hukum yang kedua. Kalau minggu kemarin kita udah belajar hukum yang pertama, hari ini kita belajar hukum yang kedua. Nah, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab dari kitab Keluaran. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5a. Kita mau baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, jadi Allah melarang apa anak-anak? Allah melarang manusia membuat patung dan menyembahnya. Seperti yang dilakukan bangsa Israel berikut ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di kitab Keluaran 32, inilah perbuatan jahat yang dilakukan bangsa Israel. Mereka membuat simbol Allah dari imajinasi atau pikiran atau khayalan mereka sendiri. Mereka membuat apa? Tadi kalian lihat? Patung lembu emas, dan mereka menyembahnya. Mereka menurunkan derajat Allah yang adalah pencipta menjadi ciptaan. Tetapi anak-anak, Allah masih menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Allah mau mengampuni bangsa yang jahat dan berdosa ini. Begitu juga dengan kita. Lause dan anak-anak semua juga adalah orang yang berdosa. Tapi Allah masih mau memanggil kita orang-orang yang berdosa untuk datang kepadanya. Allah mau mengampuni dosa kita. Bahkan Allah mengajarkan kita untuk beribadah dan menyembah kepada Allah yang benar. Bagaimana ibadah yang benar yang diinginkan Allah? Ketika kita beribadah, baik itu di gereja atau kita ibadah online, kita harus melakukannya dengan berfokus kepada Allah. Yang kita lakukan adalah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, membaca dan mempelajari firman Tuhan, pengakuan iman kepada Allah. Ketika kita beribadah, tidak sambil main-main sendiri. Pikiran dan hati kita fokus untuk menyembah Allah. Bukan sambil kita mikir-mikir yang lain. Misalnya, sambil ibadah kita mikir, habis ini makan apa ya? Atau habis ini aku mau main apa ya? Nah, tidak boleh ya. Kita mau pikiran dan fokus kita berfokus kepada Allah. Nah, sekarang apa yang menjadi patung berhala kita? Ketika kita mempercayakan suatu benda tertentu, bisa itu berupa patung atau gambar atau cincin atau kalung atau senjata, misalnya keris. Nah, di mana benda-benda tersebut kita percaya membawa keselamatan atau keberuntungan. Orang Tionghoa suka katakan bawa hoki. Nah, itulah yang dikatakan berhala. Kita
tidak boleh mempercayakan hidup kita kepada berhala-berhala itu. Misalnya, lo kasih contoh, kita berdoa kepada di depan foto orang yang sudah meninggal. Dan kita mengucapkan doa supaya orang yang sudah meninggal itu melindungi kita. No, itu tidak boleh. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Nah, bisa juga misalnya kita menganggap Alkitab ini sebagai berhala. Bisa loh. Jadi kita selalu bawa Alkitab. Kita kalau bawa Alkitab, kita percaya bahwa Alkitab ini bawa selamat. Kita bebas dari gangguan setan. Atau kita bebas dari kecelakaan. No, maksudnya bukan seperti itu. Alkitab berisi firman Allah. Karena itu Alkitab harus dibaca, bukan untuk dijadikan jimat atau yang dikatakan berhala. Gitu ya anak-anak ya. Jadi mari kita semua mau mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Allah yang memimpin dan menyertai hidup kita. Hanya kepada Allah saja kita mau menyembah dan beribadah. Yuk anak-anak, sekarang kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar. Kami hanya mau beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Allah satu-satunya yang kami sembah dan kami tinggikan. Dan kami mau membuang berhala-berhala yang ada di dalam hati kami. Selain Engkau, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja, Tuhan yang menjadi Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Engkau juga memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau menghafalkan ayat hafalan. Udah siap ya? Ayat hafalan hari ini kita ambil dari kitab Keluaran 20 ayat 4a dan 5a. Bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, sampai di situ ya. Sekali lagi ya. Keluaran, buka Alkitab dulu. Keluaran 20 ayat 4a dan 5a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya buat kita untuk memberikan persembahan. Nah, sudah pada disiapin belum persembahannya? Ya, adik-adik bisa simpan di dalam kotak ataupun box. Nah, atau bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke nomor rekening yang gereja ya. Nah, sekarang sambil kita mempersiapkan persembahan, kita sambil nyanyi bersinar. Kita siapkan hati sambil ikut menyanyi ya. Yuk.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyi bait yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita siapkan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memberkati papa mama kami, pekerjaan papa mama kami. Tuhan, kiranya kami mau memberikan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah ini sudah selesai. Sekarang kita mau kembali ke aktivitas kita masing-masing. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa minggu depan.